Dalam seri ke-17 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Maisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Peggy Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu Maisin termenung di ruangan biliknya. Dia baru saja melamunkan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Ayu Wandira tidur pulas di sebelahnya. Maisin sama sekali tidak menduga Arya Dwi Pangga akan menemuinya. Maisin sangat kesal karena tiba-tiba Arya Dwi Pangga menanyakan perihal Ayu Wandira. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak berhak menanyakan persoalan itu. Kalau begitu, saya ini sudah dianggap bukan manusia lagi. Bukan begitu. Tuan jangan membuat perkara baru di sini. Tuan masih ingat, saya bersedia menampung Tuan hanya karena saya merasa iba kepada Tuan. Tapi waktu itu saya memberikan peringatan keras kepada Tuan Dwi Pangga. Saya tidak ingin Tuan membongkar masa lalu saya. Semua itu sudah saya kuburkan dengan baik. Saya tidak ingin mengutik-ngutiknya kembali. Kalau Tuan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, Tuan boleh meninggalkan Pasuruan Sabtu. Alangkah hinanya nasibku sekarang. Benar-benar aku sudah menjadi sampah busuk. Aku menjadi barang rongsokan yang tidak laku dijual sekepeng di pasar. Benar-benar nasibku sudah ambruk. Aku tidak berharga lagi. Aku hanya ingin tahu tentang anakku. Tapi Nyai Parijara tidak bersedia memberitahukan soal itu. Oh, Arya Dwi Pangga. Sampai kapan kau harus mengalami nasib seperti ini? Sehina ini, serendah ini. Alangkah pahitnya, memalukan sekali. Tapi aku terpaksa menelannya setiap hari. Menelan dan menelan sekalipun rasanya mau muntah. Oh, Sang Hyang Widi, mungkin dosa-dosaku terlalu berat di masa lalu. Dan akhirnya sekarang aku terpaksa menanggung dosa-dosa itu sendirian. Benar-benar sendirian. Baiklah kalau begitu. Kalau aku sudah dianggap bukan manusia lagi, baiklah. Aku ini memang binatang yang kotor. Aku ini kotor bagaikan debu di jalan. Aku kotor dan busuk. Aku hanyalah bangkai yang berjalan. Ada apa Bapak Wali Kadep? Tuan Dwi Pangga, Nyai. Dia mengurung diri di dalam kamarnya. Rupanya dia kembali mogok makan. Brengsek. Laki-laki brengsek. Ya, kalau dibiarkan dia bisa nekat, Nyai. Nampaknya dia itu benar-benar putus asa, Nyai. Sebenarnya itu ada apa toh, Nyai? Apakah Nyai bertengkar dengannya? Itu adalah urusan kami, Bapak Raki Pamintihan. Maaf, saya tidak bisa mengutarakannya kepada kalian. Di mana Ayu? Dia bermain-main dengan anak gadis saya, Jangir, Nyai. Dia sudah mulai banyak punya teman, Nyai. Tadi saya melihat Ayu dan Jangir pergi ke pantai. Mereka senang sekali mencari kerang di pantai. Begini,
Biarlah saya yang akan menyelesaikan persoalan Tuan Dwi Pangga. Saya akan menemuinya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan, saya tugaskan untuk menjaga Ayu. Biarlah saya yang akan menyelesaikan urusan kami sendiri. Sikap Tuan sungguh-sungguh tidak lucu. Tidak lucu dan sangat menyebalkan sekali. Tuan Dwi Pangga ini memang seperti anak kecil saja. Apa yang telah Tuan lakukan di rumah ini? Tuan mau mogok makan lagi kan? Tuan mengurung diri terus di dalam bilik. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Tuan ingin mengganggu ketentraman kami. Maafkan saya, Nyai. Hati saya sedang gelap. Mata saya tidak bisa melihat. Dan sekarang hati saya menjadi gelap. Seharusnya Tuan dapat berpikir dengan jernih. Tuan ini siapa? Dan saya ini siapa? Kita siapa? Baiklah, Nyai. Jangan marah-marah. Saya mengaku bersalah. Baiklah. Saya akan makan. Saya akan menelan makanan yang pahit ini. Biarlah saya sendiri yang akan mengalaminya. Saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Sungguh, demi para dewa di atas langit, demi Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat raya ini, saya tidak bermaksud mengganggu kebahagiaanmu dengan Ayu Wandira. Arya Dwi Pangga, kau tidak pantas menyebut nama putriku. Dia adalah anakku. Dan dia adalah putriku. Iya, Nyai. Saya tahu. Saya tidak akan merebutnya dari tanganmu. Saya hanya ingin bertemu dengan gadis itu. Saya hanya ingin bercakap-cakap dengan Ayu Wandira. Apakah saya tidak boleh menemuinya? Tidak. Tuan tidak berhak menemuinya. Dan Tuan tidak berhak berbicara dengan putriku. Kau kejam sekali, Nyai. Kau kejam. Sikapmu ini lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik kau bunuh Arya Dwi Pangga ini. Lebih baik aku musnah. Aku lenyap dari permukaan bumi ini daripada harus menanggung penderitaan seberat ini. Aku tidak akan minta apa-apa kepadamu, Nyai Paricara. Aku sudah cukup memperoleh sesuap makanan dan seteguk air. Dan untuk itu, aku rela membayar dengan tenagaku yang sudah tidak banyak ini. Tapi Nyai, aku ini masih seorang manusia. Aku masih mempunyai perasaan. Aku masih mempunyai hati. Tuan Dwi Pangga, sekarang Tuan berkata bahwa Tuan mempunyai hati. Bagaimana dengan peristiwa 17 tahun yang silam? Apakah Tuan mempunyai hati? Di mana hati dan perasaan Tuan saat itu Tuan sembunyikan? Tuan telah membuat hancur kehidupan saya. Dan saya terpaksa berjalan terseok-seok dengan perut yang semakin membesar. Tuan telah menodai hidup saya. Tuan telah membuat langit kehidupan saya ambruk berkeping-keping. Di mana perasaan Tuan saat itu? Di mana hati Tuan saat itu, Tuan Dwi Pangga? Tidak. Saya tidak bisa mengizinkan Tuan berhubungan dengan putri saya. Tuan benar-benar tidak mempunyai hak untuk itu. Iya, semua ini memang kesalahan saya. Saya benar-benar seorang lelaki yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Kalau Tuan berkata-kata seperti itu untuk membuat hati saya menjadi iba, lupakan saja soal itu. Saya dapat membedakan mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan untuk Tuan. Tuan paham? Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti. Tapi, Nyai, tidak ada tapi-tapi. Tuan harus menerima kenyataan pahit ini. Seperti saya juga sudah menerima kenyataan pahit yang saya alami 17 tahun yang silam. Saya susah payah mengandung anak itu
dan melahirkannya dengan taruhan nyawa. Sedang Tuan, apa yang Tuan lakukan? Barangkali Tuan saat itu tidak pernah terkenang apapun juga terhadap kami. Barangkali Tuan saat itu tidak pernah memikirkan keadaan kami. Tuan pergi begitu saja seperti angin lalu. Dan kami terpaksa hidup menderita. Ayu Wandira terpaksa hidup terlunta-lunta bersama seorang wanita pendekar yang sudah tua. Anak itu telah menjadi korban kebiadaban dan kekejaman Tuan. Dan sekarang tiba-tiba Tuan merintih-rintih, menjerit-jerit untuk bisa bertemu dengannya. Tidak bisa, Tuan Dwi Pangga. Bagaimanapun juga saya tidak rela. Hati saya tidak rela jika Tuan ingin mengutik-ngutik soal Ayu Wandira. Dan ingat, Tuan Dwi Pangga, jangan sampai Ayu Wandira tahu soal ini. Jika sampai Tuan Dwi Pangga membongkar rahasia ini di depan putriku, saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap Tuan Dwi Pangga. Nah, sekarang kalau Tuan ingin makan silakan. Sedangkan kalau Tuan ingin mogok makan lagi, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa juga. Silakan Tuan. Ayu Wandira, maafkan ayahmu ini, nak. Maafkanlah Arya Dwi Pangga, laki-laki yang kejam dan biadab ini. Nona Maisin, saya mengaku bersalah. Saya telah membuat hidupmu menderita. Saya juga telah membuat Ayu Wandira hidup terlunta-lunta. Dan sekarang saya sendiri mengalami cobaan yang sangat berat. Baiklah, saya akan berusaha untuk tabah. Saya akan berusaha untuk memikul beban berat ini sendirian saja. Kau yang bernama Ayu Wandira? Iya, Pak, akulah Ayu Wandira. Aku baru beberapa hari tinggal di pondok ini. Ya, aku sudah mendengar tentang dirimu. Katanya kau sekarang merasa bahagia karena sudah bertemu dengan ibumu, Nyai Paricara. Ya, syukurlah. Aku ikut merasa bahagia. Nama Bapak siapa? Apakah Bapak juga warga desa Pasuruan 1? Iya. Namaku Rengganu. Aku lahir di desa Pasuruan 1 ini. Aku sudah sejak lama mengikuti Nyai Paricara. Karena keadaanku seperti ini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya bisa membantu-bantu sedikit di tempat ini. Sepertinya aku sudah pernah melihatmu, Pak. Tapi itu sudah lama sekali. Entah di mana dan kapan. Tapi kalau tidak salah, waktu itu kau tinggal di dalam sebuah gua kecil. Iya, sebuah gua kecil. Rasa-rasanya aku dapat mengingat wajahmu, Pak. Ayu, di dunia ini banyak orang yang mempunyai wajah mirip. Mungkin kau telah bertemu dengan orang lain dan bukan aku. Lupakan saja soal itu. Sejak kapan kau tidak bisa melihat, Pak? Ya, sudah lama sekali. Ini mungkin karena dosa-dosaku sendiri. Dulu aku bisa melihat dengan terang dan jelas. Tapi tiba-tiba aku sakit parah. Dan ketika sembuh mataku mendadak menjadi buta seperti ini. Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang. Ayu, dengar. Itu kereta ibumu datang. Cepat tinggalkan tempat ini. Kenapa, Pak? Ibu tidak apa-apa kok. Jangan. Aku tidak enak, Ayu. Cepat tinggalkan tempat ini. Nanti kau kena marah ibumu. Nanti aku yang disalahkan. Cepat, Duk. Pergilah.
Apa yang kau lamunkan? Tidak, Bu. Ayu hanya lelah dan mengantuk. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur sekarang. Kemana saja kau seharian tadi, Ayu? Ayu bermain-main dengan anak gadis Bapak Wali Kadep. Ayu tidak pergi jauh-jauh, Bu. Oh ya, Bu. Ya, Ayu. Ayu ingin tahu laki-laki yang tidur di pondok belakang itu. Sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Ayu mendekati orang itu. Dia bertingkah laku aneh. Kadangkala dia marah-marah sendiri, kadangkala dia menangis. Sepertinya dia kurang waras, Ayu. Kalau dia kurang waras, mengapa Ibu mengizinkan tinggal di sini? Ibu hanya merasa iba. Dia sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi. Sekalipun kami memperlakukannya dengan baik, kami juga harus berhati-hati. Kadangkala orang itu marah-marah dan bisa menyebabkan bahaya. Tapi sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Sudahlah, Ayu. Dia itu warga desa Pasuruan 1. Selama ini dia tidak pernah pergi kemana-mana. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Sudahlah, Ayu. Kalau kau lelah dan mengantuk, sebaiknya sekarang kau tidur. Ayo, Ayu, tidurlah. Mari ibu akan menyelimutimu. Ayu Wandira menurut saja apa yang dikatakan ibunya. Gadis itu segera memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Meisin menyelimutinya dengan sepotong kain halus. Setelah Ayu Wandira tidur pulas, Meisin perlahan-lahan melangkah meninggalkan ruangan bilik, dan dia berjalan ke arah pondok belakang di mana Arya Dwi Pangga tinggal. Siapa itu? Siapa yang membuka pintu? Mengapa kau tidak menjawab? Siapa kau? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku hanya ingin tahu apa yang Tuan katakan kepada Ayu Wandira. Kau, Nyai. Kukira siapa? Maaf, Tuan Dwi Pangga. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuan. Saya hanya ingin tahu apa yang telah Tuan katakan kepada anak saya, Ayu Wandira. Saya tidak mengatakan apa-apa, Nyai. Tuan Dwi Pangga, selama ini kami memperlakukan Tuan dengan cukup baik. Tapi saya secara pribadi tidak ingin kehadiran Tuan mengganggu kebahagiaan kami. Kami harap Tuan mengerti. Iya, saya mengerti, Nyai. Walaupun agak susah, saya berusaha untuk mengerti. Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis saya. Sekarang ini Ayu Wandira sedang mengalami kebahagiaan yang sangat besar. Wajahnya senantiasa berseri-seri. Dia selalu tertawa-tawa dan tidak pernah terlihat murung. Saya ingin agar dia terus-menerus mengalami rasa kebahagiaan karena sekarang tinggal bersama ibu kandungnya. Tuan mengerti apa yang saya maksudkan? Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis itu. Tuan jangan mencoba untuk mengutik-ngutik masa lalunya. Masa lalu itu sudah cukup berada di tempat yang jauh. Janganlah Tuan menyeret-nyeretnya kembali ke masa sekarang. Iya, Nyai. Saya mengerti apa yang kau inginkan. Saya tidak akan mengganggu kalian. Saya akan tetap berusaha merahasiakan siapa diri saya. Tadi dia memang menanyakan tentang keadaan saya. Tapi saya berusaha untuk menyembunyikannya. Saya bahkan mengaku bernama Rengganu. Dan bukan Arya Dwi Pangga, nama saya sendiri. Saya tahu, Nyai. Saya tahu apa yang kau inginkan. Kalau begitu syukurlah. Terima kasih atas pengertian Tuan Dwi Pangga. Dan saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik demi anak itu. Demi Ayu Wandira anak saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia dan bukan menjadi sedih karena masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Selamat malam, Tuan Dwi Pangga.